Tiga ciri orang iman. Yang pertama al-insaf. Ciri orang beriman itu, dan kita harus memiliki tiga ciri itu. Harus berusaha memiliki tiga sifat itu. Yang pertama al-insaf. Al-insaf itu ma'asyiral ikhwan wal akhwat adalah rendah hati. Orang yang tawadhu, lawan katanya al-kibir, sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam haditsul qudsi berkata, al-kibru ridai. Sombong itu kata Allah adalah pakaianku, ridaku kata Allah. Bukan rida seperti ini ya, ini kinayah saja. Maksudnya dikatakan al-kibru ridai, seolah-olah sombong itu pakaian kebanggaan Allah. Man nazi'a minni khasamtuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berani-berani memakai pakaianku, khasamtuh, aku ajak perang dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita bukan tentara. Kita bukan tentara atau kita bukan polisi, pakai baju tentara, pakai baju polisi, terus kita ngaku-ngaku tentara polisi, ditangkap nggak? Ditangkap. Begitu juga dengan orang yang memiliki sifat sombong. Allah bilang orang yang memiliki sifat sombong, khasamtuh, aku ajak perang. Perangnya bukan sama makhluk, tapi sama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman harus memiliki sifat rendah hati. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal dengan Sultanul Auliya, Al-Ghaus Samadani. Beliau berkata, ketika akhir hayatnya beliau keliling-keliling kotanya, keliling-keliling kampungnya, beliau katakan hadza maqamul faqr, kata beliau. Ini adalah magam yang sangat membutuhkan Allah. Padahal magam beliau tinggi di sisi Allah, dan kita tahu sampai detik ini kita tahu beliau adalah Sultanul Auliya pada zamannya. Beliau adalah Al-Ghaus Samadani, magam yang besar, magam yang tinggi, tapi beliau katakan hadza maqamul faqr. Inilah magam yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan afdal magamul faqr. Magam yang paling tinggi di sisi Allah adalah magam yang paling membutuhkan Allah. Kadang orang kalau udah gede kan suka ngerasa nggak butuh sama Allah. Kita nih ingat sama Allah kadang-kadang kalau lagi susah doang. Kita di Habib udah bilang, kalau lagi susah, lagi sedih, ditolak sama camar calon mertua, baca bismillahnya nangis-nangis, ya kan? Kalau kita ingat Allahnya kalau lagi butuh doang. Tapi kalau lagi senang, kalau kita lagi di atas, kadang-kadang kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun magamnya sudah tinggi, beliau katakan hada magamul faqr. Ini adalah magam yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Sagaf yang kita kenal dengan Sultanul Mala. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah selama 3 tahun. Tidur di tempat sampah fil mazbalah 3 tahun untuk menjatuhkan syahwatnya, untuk menjatuhkan rasa bangga kepada dirinya. Wa hakada, berapa banyak para ulama yang mencontohkan ketawaduannya, mencontohkan rendah hatinya, mencontohkan kita agar memiliki sifat al-insaf. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral ikhwan, sifat orang beriman adalah badlus salam lil alim aw li ghairi. Orang yang bahasanya itu layyinul janib, orang yang gampang menyapa orang, ramah sama orang lain, itu layyinul janib. Mudah mengucapkan salam kepada orang lain, terutama kepada ulama. Rasulullah katakan ternyata salam itu kunci daripada kunci-kunci surga. Yang Rasulullah katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian ini enggak bakal pernah masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak bakal beriman kalau kalian tidak saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Rasulullah katakan, pengen enggak aku kasih tahu satu trik, satu tutorial, satu cara yang kalau kalian lakukan, kalian satu sama lain akan saling mencintai. Apa ya Rasulullah? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi mulai sekarang tekadkan, kalau kita ketemu orang, sebelum kita tanya kabarnya, sebelum kita ngomong punten, terutama kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum, punten kang, kumaha damang, gitu. Nah, jadi kita rubah nih keseharian kita dengan selalu mengucapkan salam kepada orang lain. Sekalipun nggak dijawab, bodoh amat. Yang penting kita ngucapin salam. Kan ada satu syekh dari kota Banjarmasin. Beliau dikatakan beliau ini disebut dengan Syekh Salam. Padahal namanya bukan Salam, tapi dikasih nama Syekh Salam. Kenapa? Karena selalunya setiap ketemu orang beliau yang mengucapkan salam duluan. Syekh Salam. Bahkan Rasulullah pun dikatakan setiap ketemu orang selalu beliau yang mengucapkan salam duluan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya yang ingin menjadi orang yang benar-benar beriman, mulai dari sekarang usahain setiap ketemu orang assalamualaikum. Yang ketiga, yang terakhir adalah al-infaq indal igtar. Al-infaq indal igtar. Berinfak atau bersedekah ketika enggak mampu. Itu ciri orang beriman. Berinfak ketika enggak mampu. Orang berinfak, orang bersedekah mampu, wajar.
Orang kaya sedekah wajar, tapi orang nggak punya sedekah itu luar biasa. Al-infaq indal igtar. Berinfak kepada Allah Ta'ala ketika lagi nggak punya. Nah, itu ciri orang beriman. Kalau orang kaya berinfak itu wajar. Orang kaya nggak berinfak itu kurang ajar. Orang kaya orang punya nggak sedekah itu kurang ajar. Tapi orang nggak punya sedekah itu luar biasa. Orang yang lagi butuh tapi dia sedekah itu yang luar biasa. Dan ketahuilah sedekah nggak harus dengan uang ya. Kita pelajari sedekah nggak harus dengan uang. Kan as-sahabah radhiyallahu taala anhum pernah ada satu cerita, satu contoh nih. Contoh ketika berinfak ketika lagi butuh. Padahal dia butuh tapi dia berinfak. Ada satu cerita mengisahkan bahwasanya sahabat ketika pulang dari perang, sahabat radhiyallahu taala anhum perang pulang, ketika pulang mereka kehausan. Hampir mereka meninggal gara-gara kehausan gak nemuin air. Akhirnya ada satu orang datang bawa satu gelas air, dikatakan 10 orang nih ngejajar, udah tepar kehausan, dikatakan wahai sahabat minum ini air. Sahabatnya yang pertama bilang, oh kayaknya saya masih kuat, kasih aja ke nomor kedua, nanti kalau nomor 2 udah minum baru kasih saya. Akhirnya datang ke nomor 2, wahai sahabat minum ini air, kalau nggak engkau bakal meninggal. Yang nomor 2 bilang, saya kayaknya masih kuat, kasih nomor 3 nih, kayaknya dia udah ngos-ngosan. Pindah nomor 3, bilangnya kayak gitu. Pindah nomor 4, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, balik lagi ke yang pertama, yang pertama udah meninggal, yang kedua udah meninggal, yang ketiga udah meninggal, semuanya meninggal, nggak ada yang minum air. Dan itulah sifat sahabat yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berinfak walaupun mereka sedang membutuhkan. Itu sifatnya orang-orang soleh, sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita ketahui bahwasanya infak itu nggak harus dengan harta. Bahkan senyum pun Rasulullah katakan tabassamuka fi wajhi ahlika sadaqah. Senyum kepada saudara sesama muslim itu sedekah. Antum lagi banyak masalah, rela-relain senyum di hadapan sesama muslim, sedekah. Masuk ke kategori al-infaq indal igtar. Padahal butuhnya nangis, butuhnya sedih, tapi antum rela-relain, enggak apa-apa lah senyum aja. Masuk sedekah, masuk ke kategori al-infaq indal igtar. Lagi banyak masalah, senyumin aja. Lagi banyak lagi banyak problem, lagi banyak apapun hal, senyumin aja. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan orang yang paling banyak senyum. Bukan idza tabassama tastanirul judur. Rasulullah itu kalau senyum, tembok-tembok itu bersinar karena wajahnya, karena keindahan wajahnya. Sampai ada satu sahabat berkata kepada sahabat Jarir, beliau katakan, "Ma hajabani Rasulullah wala ra'ani illa wa yatabassam." Enggak pernah saya dilihat oleh Rasulullah dan enggak pernah saya ngelihat Rasulullah melainkan Rasulullah selalu dalam keadaan tersenyum. Bayangin hidup sama Rasulullah bertahun-tahun enggak pernah ngelihat Rasulullah melainkan dalam keadaan tersenyum. Hakada. Dan itulah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita contoh. Dan itulah 3 sifat orang yang beriman. Yang pertama rendah hati, al-insaf. Yang kedua badrus salam lil alim. Yang ketiga adalah al-infaq indal igtar. Kita usahain mudah-mudahan minimal kita punya salah satu sifat dari 3 sifat tersebut. Bertahap insyaallah ke depannya kita kuasain 3-3-nya, dan insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.